Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelas 11 RPL 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang bernama Figma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dulu atau khususnya memperkenalkan kepada kalian tentang aplikasi Figma ini. Jadi kita akan perkenalan terlebih dahulu dan mungkin kedepannya saya akan menjelaskan seperti fungsinya, fitur-fitur dasarnya, kemudian mungkin nanti kita akan coba membuat desain sederhana. Jadi gitu, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam ke poin yang pertama, yaitu apa sih aplikasi Figma itu? Oke, apa itu Figma? Jadi Figma itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis cloud yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi atau membuat tampilan website. Jadi artinya Figma itu bisa berjalan langsung di browser seperti Chrome, Microsoft Edge, Firefox mungkin. Jadi tidak perlu untuk menginstal aplikasinya atau softwarenya. Ya, jadi bisa langsung diakses melalui website. Figma juga tersedia dalam bentuk aplikasi desktop. Jadi kalau ingin ya softwarenya bisa juga tidak perlu melalui website. Figma juga sangat populer karena dibuat khusus untuk membuat UI dan UX modern. Jadi emang Figma ini dikhususkan emang untuk membuat desain aplikasi atau desain website gitu. Karena dengan Figma kita bisa membuat desain tampilan mobile bisa, kemudian web, kemudian dashboard, desktop, atau bahkan ilustrasi sederhana. Salah satu keunggulan dari Figma itu sendiri adalah fitur yang dimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain atau dengan tim, dengan teman begitu, berkolaborasi untuk membuat sebuah desain atau tampilan. Jadi beberapa orang itu bisa mengedit file yang sama secara real time, seperti kita mengedit dokumen di Google Docs gitu. Jadi inilah yang membuat Figma ini sangat cocok dipakai dalam tim desain atau software engineering atau pengembangan aplikasi. Dia sangat cocok sekali untuk bekerja secara tim begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan atau fungsi-fungsi dari aplikasi Figma itu sendiri. Ya, jadi Figma itu bukan hanya sekedar alat untuk menggambar tampilan aplikasi, tapi juga salah satu platform desain yang sangat sangat lengkap. Kegunaan Figma itu sangat luas dan mencakup berbagai kebutuhan dalam proses pembuatan produk digital. Yang pertama itu Figma itu bisa digunakan seperti yang dibilang tadi untuk membuat tampilan aplikasi atau UI design. Jadi Figma itu bisa digunakan untuk UI aplikasi. Jadi kalau membuat aplikasi bisa desainnya itu dibuat di aplikasi Figma ini. Mulai dari aplikasi mobile, kemudian website, kemudian dashboard admin, hingga aplikasi desktop. Jadi kita bisa mengatur nih layoutnya, warnanya, kemudian bentuknya mau bagaimana, kemudian font, icon, dan seluruh elemen visual di dalam sebuah tampilan. Figma juga menyediakan template ya yang sangat banyak seperti ukuran layar yang lengkap sehingga kita bisa menyesuaikan lah ukuran yang kita inginkan atau sesuai perangkat yang ingin dibuat gitu loh. Ini juga bisa membuat proses desain UI kita menjadi lebih cepat dan lebih rapi tentunya. Yang kedua itu bisa membuat untuk UX atau user experience. Jadi kita bisa membuat
mulai dari user flow, kemudian kita bisa membuat wireframe atau struktur navigasi aplikasi. Karena di aplikasi Figma itu sendiri ada fitur yang bernama prototyping, yang dimana kita bisa melihat bagaimana aplikasi antar halaman bekerja. Tombol bisa diklik, halaman bisa berpindah, dan animasi sederhana bisa ditampilkan. Fitur ini juga bisa membantu tim yang bekerja untuk memahami alur aplikasi sebelum masuk ke tahap pengembangan. Untuk yang ketiga yaitu bisa untuk membuat prototyping yang interaktif, yang dimana Figma itu bisa membuat presentasi kepada guru atau kepada klien atau kepada tim development. Dengan prototype kita tidak hanya melihat desain secara statis, tetapi juga bisa merasakan seolah-olah kita menggunakan aplikasinya. Begitu. Untuk fungsi berikutnya yaitu kita bisa membuat komponen atau sistem desain untuk membuat misalnya tombol, card, untuk menginput teks, navbar. Jadi ketika komponen dibuat, kita bisa menduplikatnya, copy paste tanpa harus membuat ulang dari awal. Jadi sangat sederhana sekali. Selain itu juga Figma mendukung pembuatan desain sistem. Desain sistem adalah kumpulan komponen, aturan warna, tipografi, dan pedoman visual untuk menjaga konsistensi desain. Beberapa perusahaan besar seperti Google, Apple itu menggunakan desain sistem yang juga bisa kita pelajari. Untuk fungsi selanjutnya yaitu kolaborasi tim secara real time. Seperti yang tadi saya bicarakan, kegunaan yang paling penting dari Figma ini yaitu memungkinkan kita untuk mengedit file pada waktu yang sama secara bersamaan. Gitu. Jadi kita bisa melihat pergerakan kursor teman-teman kita. Jadi ini sangat membantu kerja tim menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan. Ada juga fitur komentar yang memungkinkan kita memberi masukan langsung pada kalimat tertentu. Jadi kita bisa menunjukkan nih kita mau menginstruksikan apa kepada teman kita, bisa kita langsung tuliskan di fitur komentar ini. Yang selanjutnya yaitu fitur komunikasi antara desainer dan developer. Jadi developer itu bisa membuat file dan melihat detail elemen melalui tab Inspect. Di sana terdapat kode warna, ukuran pixel, jarak antar elemen, dan bahkan CSS siap pakai. Dengan fitur ini, developer tidak perlu menebak-nebak ukuran desain, sehingga proses pembuatan aplikasi menjadi lebih akurat dan sesuai dengan desain. Pembuatan fitur selanjutnya yaitu pembuatan presentasi dan materi visual. Figma juga sering digunakan untuk membuat presentasi atau poster dengan kanvas berukuran bebas. Kita bisa membuat slide, banner, diagram alur, dan berbagai materi visual lainnya. Banyak kreator yang menggunakan Figma sebagai alternatif PowerPoint karena fleksibilitasnya dan juga fitur ekspor yang mendukung banyak format seperti PNG, JPG, SVG hingga PDF. Untuk kegunaan selanjutnya yaitu pembuatan prototype untuk pengujian pengguna. Selain membuat desain, Figma juga bisa digunakan untuk user testing atau uji coba pengguna. Kita bisa meminta orang lain untuk mencoba prototype kita. Jadi mengetahui apakah aplikasi mudah digunakan atau susah digunakan. Jadi hasil testing ini akan membantu memperbaiki bagian yang membingungkan atau kurang jelas begitu. Untuk selanjutnya ada fitur library
plugin yang sangat lengkap. Jadi Figma itu memiliki ratusan plugin yang bisa membantu pekerjaan desain. Contohnya plugin untuk icon, ilustrasi, untuk foto, untuk grid layout, atau lorem ipsum, teks untuk hanya template saja, hingga plugin untuk mempercepat style warna. Dengan plugin, pekerjaan yang biasanya memakan waktu lama bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Oke, jadi secara keseluruhan Figma itu bukan hanya sekedar alat menggambar ya. Jadi Figma adalah platform lengkap untuk mendesain UI, mendesain UX, kemudian prototyping, kolaborasi bersama tim, hingga hand off ke developer. Itulah mengapa Figma ini menjadi salah satu standar industri dalam membuat aplikasi modern. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung saja ya. Kita akan perkenalkan interface-nya atau antara mukanya secara langsung ya. Seperti yang kalian lihat di sini, kita sudah masuk ke dalam website figma.com ya. Ini adalah halaman utamanya. Ketika kalian sudah login ya, kalian login saja menggunakan akun Google, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama yaitu kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada recent, dimana kita akan melihat file-file terakhir yang kita edit begitu. Kemudian ada community untuk melihat komunitas, kemudian draft, dimana ini akan memperlihatkan file-file pribadi kita, jadi bukan file yang orang lain atau tim kita begitu ya. Ini juga project team dan sebagainya. Kemudian bisa lihat bagian desain di sini. Ini adalah fitur utama kita yang kita akan lakukan, yaitu membuat kanvas ya. Kalian cat aja, klik. Nah, kita akan masuk ke bagian utamanya, untuk bagian kanvasnya. Untuk fitur yang ada di sini, kita bisa lihat bagian file sini. Kita bisa membuat beberapa pages atau halaman ya. Kemudian bisa kalian lihat di sini ada layer atau lapisan, dimana menunjukkan objek-objek atau elemen ya sesuai layernya atau urutannya begitu. Itu yang disebut dengan layer sebelah kiri. Kemudian di bawah ini adalah move selection tools ya, untuk memudahkan elemen. Kita bisa menggunakan fitur ini. Kemudian fitur frame, dimana kita bisa membuat frame atau section begitu. Kemudian ini fitur shape ya, atau bentuk. Di sini kita bisa membuat bentuk sesuai kemauan kita lah, seperti kotak, kemudian garis, panah, kemudian bulat, segitiga, bintang, atau kita bisa mengimport foto atau video dari file kita. Oke, untuk sebelah kanan kita bisa lihat ada desain, dimana kita bisa ya mengedit-ngedit seperti warna di sini. Kemudian ya fitur-fitur lainnya seperti style, export. Nah, ini ada fitur prototype, dimana seperti yang dibilang tadi, adalah untuk prototyping, dimana ketika kita mau membuat tampilan sebuah aplikasi, ketika dipencet ini munculnya ke bagian mana, ke halaman mana, inilah yang disebut fitur prototype. Ini untuk berbagi dengan tim kalian, bisa menggunakan share ya. Ini bisa melihat akun kalian. Lainnya mungkin itu saja untuk memperkenalkan antar muka. Baik, itu adalah penjelasan lengkap mengenai perkenalan aplikasi Figma, mulai dari apa itu Figma, fitur-fitur dasar, hingga kita langsung melihat interface ke dalam websitenya begitu. Semoga video ini bermanfaat.
dan membantu kalian dalam memahami dasar-dasar Figma. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.